Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak Ibu dosen. Pada tutorial kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana memanfaatkan fitur attendance atau absensi untuk melakukan presensi kepada peserta didik kita atau taruna kita. Setelah masuk dalam kelas perkuliahan, Bapak Ibu jangan lupa untuk mengaktifkan metode ubah pada menu kanan atas atau turn editing on. Setelah menu tersebut diaktifkan, nanti akan terlihat tambah sebuah aktivitas atau sumber daya pada halaman ini. Seperti biasa, kita menempatkan aktivitas tersebut atau fitur absen itu pada sesi keberapa. Di sini kita bisa melihat mau sesinya per minggu. Mungkin Bapak Ibu lebih baik atau saran saya untuk absensi itu bisa ditambahkan pada sesi paling atas. Karena kita cukup membuat satu selama proses pembelajaran ini berlangsung untuk mata kuliah aplikasi komputer. Oke, Bapak Ibu bisa klik tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya pada sesi paling atas. Kemudian Bapak Ibu bisa memilih modul kehadiran. Setelah Bapak Ibu klik modul kehadiran, klik tambahkan. Apabila sudah masuk ke dalam menu kehadiran atau absensi seperti biasa, di sini ada judul dan deskripsi. Di sini mungkin judulnya bisa diganti daftar hadir, dan di deskripsi bisa diisi terserah Bapak Ibu dosen mau diisi deskripsinya seperti apa. Mungkin di sini saya kosongin terlebih dahulu. Kemudian di sini ada menu nilai. Di sini juga bisa diberi nilai. Misalkan seandainya taruna tersebut hadir, akan mendapatkan nilai 100%. Oke. Untuk menu yang lainnya biarkan secara default saja atau dikosongkan hanya pada judulnya saja seperti ini. Kemudian setelah selesai, Bapak Ibu bisa klik menu simpan dan tampilkan. Setelah kita membuat aktivitasnya, di sini akan terlihat beberapa menu atau rekan-rekan bisa lihat ada beberapa tab menu yang rekan-rekan bisa akses. Mulai dengan tambah sesi, laporan, ekspor, dan lain sebagainya. Di sesi ini, karena kita belum pernah membuat sesi untuk absen, jadi kita perlu menambahkan sesi terlebih dahulu. Jadi, sesi ini untuk membuat atau mengatur di mana kapan sih absen ini bisa diakses. Nah, kita bisa tambahkan sesi, klik tambahkan sesi. Jadi di sini Bapak Ibu bisa mendefinisikan kapan absen ini dimulai dan kapan absen ini bisa diakses. Di sini ada tanggal, di sini terlihat tanggal 23 Agustus sesuai dengan saat video ini dirilis atau dibuat. Untuk tanggal di sini Bapak Ibu dosen bisa men-set besok atau lusa, tanggal 25 atau tanggal 24. Bisa, namun di sini saya buat tanggal 23 sesuai pada hari ini. Kemudian untuk waktu, nah di sini waktu itu di mana kegiatan pembelajaran daring itu dilaksanakan. Misalkan mata kuliah aplikasi komputer itu dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus jam 9 sampai dengan jam 12 siang. Pada bagian deskripsi, Bapak Ibu bisa mengisi, namun untuk kali ini, pada tutorial ini saya kosongkan terlebih dahulu. Kemudian untuk menu di bawahnya, biarkan sesuai dengan defaultnya. Nah, yang paling penting adalah pada menu beberapa sesi ini. Jadi, apabila Bapak Ibu dosen melaksanakan kegiatan pembelajaran daringnya ini bukan hanya sekali, contohnya seperti webinar. Webinar hanya dilaksanakan hanya sekali saja. Webinar kan hanya dilaksanakan sekali saja, setelah dilaksanakan kemudian selesai. Tapi kalau untuk pembelajaran berulang, misalkan pembelajaran di kelas atau misalkan pembelajaran di Politeknik Api Sidoarjo, pasti membutuhkan absensi atau presensi pada setiap harinya. Kita bisa atur pada menu beberapa sesi ini. Jadi menu ini fungsinya adalah untuk mengulang atau membuat absensi pada setiap minggunya. Mungkin kita tinggal checklist saja. Seperti ini kita checklist. Kemudian absensi ini diulang pada hari apa? Kita ambil contoh tanggal 24. Kita checklist di hari Selasa. Dan diulang setiap beberapa minggu. Pertanyaan situ.
mungkin kita ulang setiap 1 minggu sekali. Dan sampai kapan? Mungkin kalau asumsi pendidikan atau kegiatan pendidikan di Politeknik KP Sidoarjo adalah pelaksanaan sampai semester gasal ya, mungkin seperti itu. Tapi mungkin saya buat aja sampai September, mungkin seperti itu. September diulang setiap 1 minggu sekali di hari Selasa, seperti itu. Nah, di sini yang penting di menu perekaman siswa. Jadi di menu perekaman siswa ini dosen bisa memberikan izin ke siswa atau ke taruna untuk bisa merekam atau melakukan absensi sendiri. Jadi ada dua, taruna yang melakukan absen sendiri dan dosen bisa melakukan absen. Apabila tidak diberikan izin, berarti nanti dosen yang mengabsen. Misalkan dosen itu sudah pada kelas perkuliahan daring ya, kemudian mungkin ada sesi Zoom atau ada sesi menggunakan video conference Big2 button. Di situ dosen sudah melihat taruna si A, B, C atau absensi dengan 1 sampai dengan 23 atau sekian sudah hadir semuanya. Jadi dosen itu yang melakukan absensi. Apabila pada perekaman siswa, menu perekaman siswa ini dosen memberikan izin, nantinya taruna atau siswa bisa melakukan absensi secara mandiri. Baik, kita bisa checklist pada menu ini, izinkan siswa untuk mencatat kehadiran sendiri. Pada perekaman otomatis default saja dinonaktifkan. Kemudian di sini sangat penting kata sandi siswa. Jadi kita bisa memberikan kata sandi. Jadi fungsinya apabila siswa tersebut tidak memiliki sandi atau fungsinya untuk memastikan bahwa siswa tersebut adalah siswa yang mengikuti mata kuliah aplikasi komputer. Bahkan di sini kita bisa memberikan kode QR ya, QR code, supaya benar-benar lebih aman atau lebih safety dalam sistem absensi ini. Namun saran saya untuk menu perekam otomatis dan kata sandi siswa tidak perlu dilakukan atau tidak perlu diisi karena saat taruna atau siswa tersebut sudah melewati waktu yang sudah ditentukan, siswa tersebut tidak akan bisa melakukan absensi pada aktivitas absensi atau perkuliahan di mata kuliah aplikasi komputer ini. Bapak Ibu, apabila sudah selesai semua, Bapak Ibu tinggal klik menambahkan. Setelah ditambahkan akan terlihat beberapa sesi yang sudah terbuat, 5 sesi. Kenapa ada 5 sesi yang sudah dibuat? Karena tadi Bapak Ibu sudah men-set atau saya sudah men-set untuk diulang per 1 minggu sekali sampai dengan bulan September. Jadi otomatis sesinya akan dibuat per minggu, diulang sampai diakhiri di tanggal 24 September. Jadi di sini sampai tanggal 14 September. Bapak Ibu bisa melihat di sini seperti ini. Sesinya sudah terbuat setiap minggu sekali. Di sini Bapak Ibu bisa melakukan absen sendiri ya, melakukan absen dengan mengklik tombol play seperti ini. Kita ambil contoh, kita klik play. Di sini Bapak Ibu bisa memilih taruna dengan nama Saifuddin itu hadir, present, late atau terlambat, kemudian izin atau alpha, seperti itu. Bapak Ibu bisa mungkin menyimpan hadir atau present. Kita klik simpan, seperti itu. Namun apabila tadi Bapak Ibu sudah men-set pada settingan awal sebelumnya taruna diizinkan untuk melakukan absen secara mandiri, nantinya taruna akan bisa melakukan absen secara mandiri, seperti itu. Pada menu ini Bapak Ibu bisa merubah, mungkin karena ini default jadi masih menggunakan bahasa Inggris ya. Bapak Ibu bisa merubah untuk present, late atau alpha itu pada setelan status seperti ini. Katakan present, kita ganti kemudian hadir, berikutnya kemudian late atau terlambat, kemudian excused atau izin, dan di sini apa. Dan untuk poinnya juga kita bisa setting juga, mungkin kita biarkan sesuai defaultnya saja. Kemudian Bapak Ibu bisa klik perbarui.
Oke, Bapak Ibu bisa kembali ke sesi, kemudian bisa melihat. Oke. Akan berubah hasilnya. Hadir, terlambat, izin, dan alpha. Menu e-learning di siswa mungkin seperti ini. Seperti biasa, buka e-learning, login dengan user dan password, kemudian klik masuk, kemudian Taruna bisa mengakses mata kuliah yang ada, aplikasi komputer, kemudian Taruna tersebut tinggal mengakses daftar hadir. Seperti ini. Kenapa daftar hadir ini sudah ada statusnya hadir? Karena tadi kita sudah men-set bahwa Taruna tersebut sudah hadir dan sudah diabsen oleh dosen, seperti itu. Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat dan bisa diterapkan di Politeknik API Sidoarjo agar dapat membantu administrasi akademik dalam ketertiban absensi Taruna Politeknik API Sidoarjo. Selamat pagi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.